Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Silmi Konita Firdaus, NIM 53020019010. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan lokalitas budaya di Indonesia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang bersifat universal. Artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia. Namun demikian, pemaknaan universalitas Islam dalam kalangan umat muslim sendiri tidak seragam. Ada kelompok yang mendefinisikan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad yang notabene berbudaya Arab adalah final, sehingga harus diikuti sebagaimana adanya. Ada pula kelompok yang memaknai universalitas ajaran Islam sebagai yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga bisa masuk ke budaya apapun. Kelompok pertama berambisi menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda dianggap bukan sebagai bagian dari Islam. Kelompok ini disebut kelompok fundamentalis. Sementara kelompok kedua menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa memengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam terletak pada nilai, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Kelompok ini disebut kelompok substansif. Ada satu lagi kelompok yang menengahi keduanya, yang menyatakan bahwa ada dari sisi Islam yang bersifat substansif dan ada pula yang literal. Selanjutnya adalah sistem nilai dan sistem simbol. Islam sebagai ajaran keagamaan yang lengkap memberi tempat pada dua jenis penghayatan keagamaan. Pertama, eksoterik atau zahiri, yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi pada formalitas fikih atau pada norma-norma dan aturan-aturan agama yang ketat. Kedua, eksoterik atau batini, yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi dan menitikberatkan pada inti keberagamaan dan tujuan beragama. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, kecurigaan tentang sifat Islam yang anti-plural sangatlah tidak beralasan dari segi ideologi. Selanjutnya, di dalam Islam kita mengenal adanya konsep tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan bahwa manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Konsep tauhid ini mengandung implikasi doktrinal lebih jauh bahwa tujuan kehidupan manusia tak lain kecuali menyembah kepadanya. Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian kepada Allah. Inilah merupakan kunci dari seluruh ajaran Islam. Dengan kata lain, di dalam Islam konsep mengenai kehidupan berpusat kepada Tuhan. Menurut Islam, manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri, atau disebut sebagai humanisme teosentris, yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Dari tema inilah muncul sistem simbol, sistem yang berbentuk karena proses dialektik antara nilai dan kebudayaan. Misalnya dalam Al-Quran, kita mengenal adanya rumusan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dari rumusan itu kita bisa melihat adanya dua proses yang sekaligus berlawanan, tapi sekaligus merupakan satu kesatuan, emansipasi dan pembebasan. Selanjutnya adalah kebudayaan dan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pengertian kebudayaan. Konsep awal tentang kebudayaan berasal dari A.B. Taylor yang mengemukakan bahwa culture of civilization itu adalah complex whole includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Kebudayaan adalah alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis. Jadi, keberadaan kebudayaan sangatlah penting karena akan menunjang terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan sebagai suatu sistem budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat di mana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar, baik itu formal maupun informal. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak akan hadir dengan sendirinya, melainkan ada karena adanya manusia dalam komunitas sosial, sehingga antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan akan saling mendukung.
Selanjutnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan, di mana kita sebut sebagai cultural universals, yang meliputi pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa, lisan dan tulisan. 5. Kesenian. 6. Sistem pengetahuan. 7. Religi atau sistem kepercayaan. Selanjutnya, ketika memahami unsur-unsur kebudayaan tersebut, maka kita bisa mengetahui tentang terdapatnya unsur-unsur kebudayaan yang mudah berubah dan ada pula unsur-unsur kebudayaan yang susah berubah. Adapun unsur-unsur budaya yang mudah berubah meliputi seni, bahasa, teknologi. Sedangkan unsur-unsur budaya yang sulit berubah meliputi agama atau sistem kepercayaan, sistem sosial, dan sistem pengetahuan. Selanjutnya adalah Islam dan budaya lokal. Islam sebagai agama universal sangat menghargai akan ada budaya yang ada pada suatu masyarakat. Sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. Disinilah sebenarnya bagaimana Islam mampu membuktikan dirinya sebagai ajaran yang fleksibel di dalam memahami kondisi kehidupan suatu masyarakat. Hal ini pun terjadi di Indonesia, di mana Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan secara kultural. Sehingga Islam di Indonesia mampu berkembang dan menyebar serta banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Karena kehadiran Islam di Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut masyarakat Indonesia mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, dan kebudayaan lokal perlu menumbuhkan dua macam sistem budaya itu adalah pertama, sistem budaya nasional atau supraetnik, dua, sistem budaya daerah atau etnik. Sementara itu, bangsa Indonesia yang terdiri dengan banyak suku bangsa dengan sistem budaya etnik lokalnya masing-masing. Sistem-sistem budaya yang otonom itu ditandai oleh pewarisan nilai-nilai melalui tradisi. Nilai-nilai tersebut telah berakar kuat dalam masyarakat yang bersangkutan. Seterusnya, dalam masyarakat etnik lokal itu sepanjang waktu terjadi vitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai budayanya yang khas. Dalam rangka perkembangan budaya nasional, kebudayaan etnik lokal itu seringkali berfungsi sebagai sumber atau sebagai acuan dalam penciptaan-penciptaan baru dalam bahasa, seni, tata masyarakat, teknologi, dan sebagainya, yang kemudian ditampilkan dalam peri kehidupan lintas budaya. Sistem-sistem budaya etnik lokal inilah yang pada umumnya memberikan rasa berakar kepada rakyat Indonesia. Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan strategi untuk mencapai dua tujuan dasar pembinaan kebudayaan, yaitu 1. Semakin kuatnya nilai-nilai penghayatan nilai-nilai budaya nasional agar mampu menyongsong masa depan bangsa yang ditandai oleh semakin canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin meningkatnya persaingan ekonomi antar bangsa dan semakin kompleksnya arus informasi dan proses penduniaannya yang lain. Kedua, semakin kokohnya kesadaran bangsa akan jati dirinya yang ditandai oleh pewarisan nilai-nilai luhur, kokohnya kehidupan beragama, kesadaran sejarah, dan daya cipta yang dimiliki. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan tadi bisa menambah wawasan teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.